Nah, kalau Pak Susno ini adalah pembina, kalau beliau ingin merubah, memperbaiki, harusnya secara internal. Harusnya internal. Sudah. Maksudnya bisa. Sudah guys. Ya, Oh no. perbaikan secara internal. Oh sudah. Tidak, saya bisikan sama Bung Roni. Dan Pak Susno meyakini bahwa kejadian ini bukan pidana tapi kecelakaan lalu lintas. Ya yakin, maka saya beri tantangan kan. Siapa yang bisa membuktikan ini adalah tindak pidana pembunuhan, saya beri hadiah 10 juta. Termasuk Itu guys. Ngaku kalah aja daripada lu dibully-bully, wajah lu lucu-lucuin, ntar yang lu laporin Farhad Abbas lagi. saya juga dilaporin sama mereka. Betul nggak? Om? ada beberapa laporan saya tahu. Tapi bagi saya nggak ada masalah. Ya, Tapi ini kembali lagi, karena beliau masih sebagai polisi aktif dan kami sebagai dari Perhaki diberikan kuasa untuk itu. Perhaki adalah Persatuan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. 60 orang Perhaki, 60 orang. 60 orang advokat itu Ya. akan membela Inspektur 1 Polisi Rudiana. Tepat sekali. katanya Rudiana itu adalah polisi aktif. Kalau polisi aktif kan berarti harus dapat bantuan pengacara dari kantor polisi dong, dari Polri. Kenapa dibiarkan? Kalau mau dihitung berapa biaya pengacara 60 orang itu? Apa nggak gratifikasi juga itu? Assalamualaikum. Halo guys. Masih bersama dengan saya Wan di channel Wandor TV. Kali ini mati kutu guys. Kuasa hukum dari Ibtu Rudiana. Dan berkali-kali kuasa hukum Ibtu Rudiana ini diskakmat oleh Farhad Abbas dan juga Bapak Susno 2J. Semua pernyataan dari kuasa hukum Ibtu Rudiana ini selalu dibantah oleh Farhad Abbas dan juga Bapak Susno 2J. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, berikan dulu like Anda semuanya, atau jempol, atau sukai video ini, sehingga saya lebih bersemangat lagi memberikan video-video yang menarik untuk Anda semuanya. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih buat Anda yang sudah memberikan like di video kali ini. Baiklah, tidak usah panjang lebar lagi, kita langsung saja masuk ke videonya. Tahu bagaimana jenazah sudah masuk di dalam kubur, entah siapa ya, hantu belau siapa, mindah ke TKP ini menjadi 3. Hantu belau. Betul. 3, tolong dijawab. Aku nggak mau polisi dicoreng. Tercoreng polisi, apalagi Polda Jawa Barat, akulah pembinanya. Yang paling merah mukanya itu saya. Nah, kalau Pak Susno ini adalah pembina, kalau beliau ingin merubah, memperbaiki, harusnya secara internal. Harusnya internal. Sudah. Maksudnya bisa. Sudah guys. Ya, Oh no. perbaikan secara internal. Oh sudah. Tidak, saya bisikan sama Bung Roni. Kalau di dalam kita lebih keras lagi. Sambal yang saya sampaikan di luar itu adalah sambal level 2. Oh, Tidak pedas tapi asam. level rendah. Iya, asik. Sambal internal. Sambal internal level 8. Pedas banget guys. Artinya sebenarnya Pak Susno mengetahui jauh lebih dalam dan itu sudah disampaikan lewat internal ketimbang apa yang Pak Susno sampaikan hari ini. Tidak boleh. Saya sama Bung Roni kayak cukup level 2. Ini sahabat saya yang sampaikan ini. Iya. Langsung skakmat guys. Kita berbeda. Kami sepakat bahwa untuk mencari keadilan itu harus dengan cara yang santun, ya, dan santun. Kami apresiasi terhadap Ibtu Rudiana. Kenapa? Kasus ini bisa terungkap karena beliau, ya, karena beliau orang tua daripada Eki, korban yang meninggal. Kalau seandainya orang tua Eki ini nelayan seperti orang tua si Vina, ya sudah, sia-sialah mereka mati begitu aja, tidak ada diungkap, ya, pasti tidak terungkap. Karena Eki, korban yang meninggal, orang tuanya itu adalah Ibtu Rudiana sebagai polisi, yang katanya waktu itu, saat itu tanggal 27 kejadian itu adalah laka lantas. Beliau sendiri merenungkan, ya, kalau laka lantas anaknya yang rahangnya patah, hancur gitu. Ya. Tapi kok helmnya kok nggak apa-apa, ya, helm nggak apa-apa, kemudian juga handphone pun nggak rusak, motor pun hanya lecet sedikit, ya. Kalau laka lantas itu minimal patah apa gitu lehernya, ini rusak dalam, helmnya nggak rusak. Tapi kita tidak bisa, kita hanya melihat Ya. visum tentu. Jadi gini,
kami berpatokan kepada putusan. Ya, putusan mengatakan bahwa sah dan meyakinkan bahwa mereka adalah pelaku. Iya, Ya udah. Termasuk tadi juga soal luka kanan dan sebagainya tidak bisa disimpulkan, hanya visum yang kemudian bisa menyimpulkan itu. Ya. Baik, terima kasih, kita berikan tangan. Pak Susno terakhir silakan. Terima kasih. Pertama saya malam ini ucapkan terima kasih kepada Polres Kabupaten Cirebon yang telah menyidik dengan baik. Kemudian saya dengar-dengar ada yang karena menyidik dengan baik ini kecelakaan lalu lintas, mudah-mudahan tidak diberi sanksi. Kabupatennya. Kabupaten Cirebon telah berbuat yang benar kecelakaan lalu lintas. Dan Pak Susno meyakini bahwa kejadian ini bukan pidana tapi kecelakaan lalu lintas. Ya yakin, maka saya beri tantangan kan. Siapa yang bisa membuktikan ini adalah tindak pidana pembunuhan, saya beri hadiah 10 juta. Termasuk Itu guys. Pak Susno yakin semua. Kalau ini kan ini salah kan. Bagi yang bisa membuktikan ini adalah pembunuhan, dikasih hadiah sama Pak Susno 2J 10 juta rupiah guys. Yang putusan ini bukan ngapain memberi putusan yang salah. Artinya PK-nya pasti akan dimenangkan menurut Pak Susno. Ya jelas lah, ini kecelakaan lalu lintas kok. Nah, makanya silakan buktikan kalau ini adalah pembunuhan. 10 juta dari saya. 10 juta. Kali 4 bulan gaji pensiun loh. 4 bulan. Jadi 2.500.000 ya. Untuk seluruh masyarakat Indonesia, sayembara. Daripada kita berpusing-pusing buktikan ini ya. Belum saya ngomong ada daging ya yang nyangkut dan sebagainya. Di PJU itu ya. Saya belajar juga lalu lintas dan pernah jadi kasat lantas saya nih. Melihat goresan, melihat dia terbalik, melihat dia apa itu. Udahlah. Sudah benar apa yang dilakukan Polres Kabupaten Cirebon kecelakaan lalu lintas. Tapi untuk lebih meyakinkan lagi 10 juta. Terima kasih. 10 juta. Baik. Udah lu ngaku kalah aja daripada lu dibully-bully, wajah lu lucu-lucuin, ntar yang lu laporin Farhad Abbas lagi. saya juga dilaporin sama mereka. Betul nggak? Ada beberapa laporan saya tahu. Tapi bagi saya nggak ada masalah. Ya, kalau besok saya memimpin sidang di tim pengacara Saka. Laporan itu kepada Anda itu bentuk intimidasi kepada Anda? Saya merasa gini, ini hanya karakter aja gitu. Kalau namanya lawyer itu nggak boleh maki-maki, ini dibiarin membela-bela polisi lagi. Nggak rugi itu dibela polisi orang kayak gitu. Ya, dan saya akan tanya kepada orang yang ribut dan ngamuk-ngamuk itu, kamu lembaga badan apa, organisasinya apa gitu, tolong dipecat orang ini, pecat. Kalau enggak kalian saya gugat tuh, saya bubarkan organisasi kalian. Enak banget dia ngomong maki-maki, ngamuk-ngamuk. Saya dikata-katain dengan kotor, kemudian dia mengatakan bahwa melaporkan kami semua kan. Itu ada. Ini kan karena orangnya nggak ada. Maksudnya Anda mungkin inisial R, betul ya? Siapa tuh guys? Ya. Oke. Kura-kura ninja. Boleh nggak saya sebut Besok. nama? Karena nggak ada nih. Harus ada. Saya harus ada. Ya, kira-kira seperti itu kan sudah jadi rahasia umum. Nah, kemudian besok saya memimpin tim ya di Cirebon. Saya bukan mengatakan besok berperangan, tapi sudah tahu. Tapi saya yakin pasti nanti akan. Sudah ketahuan pemenangnya. Bung Rasman pasti akan memberikan jawabannya nanti. Sudah ketahuan pemenangnya. Besok bukan berperangan, tapi adalah untuk melepas dan memerdekakan Saka, rehab kembali dan pulih kembali nama baik bersama dengan 7 orang. Dan saya minta kepada Presiden untuk menangguhkan dulu 7 orang itu tahanannya. Udah terang benerang kok. Tinggal bahkan Anda meminta penangguhan terpidana 7 orang iya, itu. tanpa proses pengadilan pun bisa. Presiden bisa melakukan abolisi. Belum tahu loh nih PK-nya apa. Saya yakin banget bahwa Anda yakin banget? Yakin. Kemarin saya analisa ketika putusan Anda yakin Eman, banget Anda akan menang. ya, saya yakin putusan Eman itu bisa terjadi karena apa? Pertama, polisi tidak yakin 100%, hanya 90% yakin untuk Peggy Peron. Kedua, polisi menetapkan tersangka atau menetapkan sebagai barang bukti itu pada tahun 2024. Dan saya yakin hakimnya pasti membaca putusan nomor 3, putusan nomor 5 dan 16. Kalau tidak begitu, hakim mana berani? Putusan sudah sampai kasasi, tiba-tiba hakim membatalkan status Peggy Peron. Nggak mungkin. Tapi yakin, kalaupun diterima Peggy Peron sebagai tersangka, jaksa akan sulit memp21 perkara tersebut. Kenapa? Karena pemerkosaan tidak pernah dilakukan tes DNA. Jadi dengan dikabulkan pra-peradilan itu dan dinyatakan bahwa 2 buron lainnya itu adalah fiktif, otomatis gugur ini semua. adalah bukan hanya peradilan sesat tapi halusinasi. Sebentar, Kayak mungkin hantu Peron ya, hantu Dani ya, hantu Andika ya, hantu Andi ya. Jadi yang diadil itu hantu-hantu yang membuat mereka 7 orang ini masuk penjara seumur hidup semuanya. Kuasa langsung dari Pak Rudiana adalah berhakim.
Yang ketua umumnya adalah Profesor Dr. Elsa Sarif, kemudian sekjennya adalah Fitra Nasution, dan saya wakil ketua umumnya. Kami 60 orang. Kami terpanggil untuk membela 60 orang guys. Sebenarnya begini, beliau kan sudah karena ini penting. Kalau ya, mau muncul, mau bicara, artinya memang beliau tidak bersalah. Saya berani untuk menghadapi apapun yang ada di depan. hati kecil beliau pasti, sebagai manusia, pasti. Karena begitu serangan yang luar biasa ya, terhadap keluarganya, terhadap pribadinya. Tapi ini kembali lagi, karena beliau masih sebagai polisi aktif. Dan kami sebagai dari Perhaki, diberikan kuasa untuk itu. Perhaki adalah Persatuan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. 60 orang Perhaki, 60 orang advokat itu ya, akan membela Inspektur 1 Polisi Rudiana. Tepat sekali. Katanya Rudiana itu adalah polisi aktif. Kalau polisi aktif kan berarti harus dapat bantuan pengacara dari kantor polisi dong, dari Polri. Kenapa dibiarkan? Kalau mau dihitung berapa biaya pengacara 60 orang itu? Apa nggak gratifikasi juga itu? Bantuan pengacara 60, nggak tahu pengacara dari mana, organisasi kemana. Karena mulai dari awal ada yang menyatakan praktis hukum mendukung Rudiana. Kemudian ada lagi namanya Lembaga Jagatara. Kemudian ada lagi namanya Berubah-ubah. Kemudian ada lagi sekarang Perhaki. Orangnya itu aja. Iya. Orangnya itu aja tadi. Ini kan harus dijawab. Perhaki yang sekarang yang kami lakukan ini, yang mendampingi, mendapat kuasa langsung dari Pak Rudiana. Orang itu adalah Perhaki. Ya, Ketua Perhaki Ibu Elsa Sarif. Ya. Sekjennya Fitra. Fitra. Ketua tim pencari fakta Ibu Elsa Sarif. Iya. Sekjennya Fitra. Iya. Dari tim Jagatara Ibu Elsa Sarif, Rasman, Fitra. Tim pencari fakta Ini seperti itu juga. Tapi Ada apa gitu? Ya, Ada apa? Mati kutu guys. Itulah tadi guys, semua pernyataan dari kuasa hukum Ibtu Rudiana langsung diskakmat oleh Farhad Abbas dan juga Bapak Susno 2J. Tidak berkutik kuasa hukum dari Ibtu Rudiana ini guys. Bagaimana nih guys menurut Anda semuanya tentang perdebatan yang Anda saksikan tadi? Sayangnya kali ini Rasman tidak diundang guys. Seandainya diundang mungkin bakal heboh lagi nih guys perdebatannya. Betul nggak guys? Oke guys, mungkin sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini sampai habis. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.